mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila. Bertugas untuk Selamat datang di tutorial bimbingan teknis PTPS Bawaslu DKI Jakarta. Untuk Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Bawaslu DKI Jakarta pada Pilkada 2024 memiliki 14.835 PTPS yang tersebar di 6 kabupaten atau kota, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Pengawas TPS adalah petugas pengawasan yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan atau Desa yang bertugas di tempat pemungutan suara. Peran pengawas TPS sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas, wewenang, serta kewajiban yang harus dilaksanakan pengawas TPS dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Azas, etika, dan prinsip PTPS. Pemilihan umum berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai PTPS, kita wajib menjaga netralitas bekerja dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi. Semua tindakan kita harus selaras dengan kode etik penyelenggara pemilu, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan sesuai sumpah jabatan dengan menekankan pada integritas dan tanggung jawab. Tugas dan kewenangan pengawas TPS. 1. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara. 2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. 3. Mengawasi persiapan penghitungan suara. 4. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. 5. Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. 6. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara. 7. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan serta penghitungan suara. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawas TPS berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan laporan lainnya kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan atau Desa dan melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada masa kampanye dan masa tenang. Tahapan pelaksanaan kampanye dilakukan sampai dengan tanggal 23 November 2024 dan masa tenang dimulai tanggal 24 hingga 26 November 2024. Pada masa tenang, peserta pemilihan tidak boleh melakukan kampanye, alat peraga kampanye sudah diturunkan, serta tidak ada tindakan intimidasi dan politik uang. Pada masa kampanye dan pada masa tenang, pengawas TPS membantu Panwaslu Kelurahan melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Jika melihat adanya dugaan pelanggaran kampanye dan atau praktik politik uang, maka pengawas TPS menyampaikan informasi atau melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan dan atau Panwaslu Kecamatan disertai dengan bukti foto atau video. Pengawasan prapemungutan suara. Pada tanggal 24 hingga 26 November 2024, pengawas TPS sudah berkoordinasi dengan KPPS yang berjumlah 7 anggota dan memastikan serta memeriksa KPPS sudah membagikan formulir pemberitahuan kepada pemilih. Jika formulir pemberitahuan belum dibagikan, maka sampaikan saran agar segera didistribusikan kepada pemilih. PTPS memastikan KPPS sudah mengumumkan hari, waktu, dan tempat pemungutan suara. Pada tanggal 26 November 2024, pengawas TPS memastikan KPPS sudah mendirikan tempat pemungutan suara. TPS sudah selesai 1 hari sebelum hari H. TPS didirikan dengan ketentuan dibuat dalam ruangan terbuka atau tertutup dengan ukuran 10 x 8 meter atau disesuaikan.
TPS dibuat di tempat netral dan mudah dijangkau pemilih, tidak dibuat dalam ruangan tempat ibadah. Memastikan KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan suara sebelum hari H antara lain kotak suara, surat suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos, serta perlengkapan dukungan lainnya sudah terkirim di TPS atau kantor RT dan RW. Memastikan kotak suara yang diterima dalam keadaan tersegel. Jika ditemukan kotak suara tidak tersegel, maka PTPS meminta penjelasan dari KPPS dan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kelurahan. Kapan pengawas TPS hadir di TPS? Pada hari H pemungutan suara 27 November 2024. Pengawas TPS harus tiba di TPS pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kehadiran lebih awal ini penting untuk memastikan KPPS hadir lengkap dengan perlengkapan pemungutan suara dan peralatan lainnya sudah lengkap berada di TPS. Pengawas TPS memastikan KPPS yang bertugas adalah anggota KPPS yang diangkat atau ditetapkan dan tidak ada KPPS joki. Memastikan KPPS telah melakukan pemeriksaan persiapan akhir TPS, termasuk memastikan kotak suara, surat suara, bilik TPS, tinta, segel, alat untuk mencoblos, serta perlengkapan dukungan lainnya, dan siap digunakan. Memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel. Pemeriksaan awal TPS oleh KPPS. Instruksi untuk pengawas TPS. Pengawas TPS perlu memastikan saksi pasangan calon yang hadir mematuhi aturan, seperti membawa surat mandat resmi serta tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor dan gambar pasangan calon atau atribut partai politik. Jumlah saksi yang diizinkan masuk ke dalam TPS adalah 1 orang dalam satu waktu. 1 orang saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 pasangan calon. Pastikan KPPS telah menempelkan dokumen DPT, DPTB, dan gambar daftar pasangan calon di papan pengumuman TPS, serta menyerahkan salinan DPT dan DPTB kepada pengawas TPS serta saksi yang hadir. PTPS mencatat nama saksi pasangan calon, datang jam berapa, terlambat atau tidak hadir. Pengawasan selama pemungutan suara. Jam pemungutan suara dimulai. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00. Jika pada pukul 07.00 belum ada saksi atau pemilih yang hadir, pemungutan suara dapat ditunda hingga 30 menit untuk dibuka. Pemilih pindahan DPTB dapat memberikan surat di TPS pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Daftar pemilih tambahan atau DPK dapat memberikan suara di TPS pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ketua KPPS membuka TPS, melakukan rapat pemungutan suara dengan semua anggota KPPS, mengucapkan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban KPPS, melakukan pembagian tugas KPPS, serta memberikan penjelasan kepada pemilih bagaimana tata cara pemungutan suara sesuai ketentuan. Pengawasan pelaksanaan pemungutan suara. KPPS membuka kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jumlah peralatan pemungutan suara dan perlengkapan dukungan lainnya, serta memperlihatkan kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, dan memasang segel pada kotak suara. Memeriksa surat suara dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak sobek, dan tidak diberi tanda khusus, serta menghitung jumlah surat suara pemilihan, yaitu sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5%. Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos, menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan. Dan pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon dalam satu kotak. Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Hak memilih untuk memberikan suara. KPPS mengatur sarana prasarana TPS dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Pengawas TPS memastikan pemilih yang memiliki hak pilih adalah pemilih terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan atau DPTB, serta pemilih tambahan atau DPK. Pemilih disabilitas dan orang tua atau manula serta ibu hamil dapat diberikan prioritas untuk didahulukan atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran lebih awal. Pemilih disabilitas atau pemilih yang memiliki halangan fisik dapat dibantu oleh pendamping yang berasal dari anggota KPPS atau keluarga atau orang lain sesuai permintaan pemilih. Pendamping yang ditunjuk harus merahasiakan pilihan pemilih dan menandatangani surat pernyataan. Pemilih disabilitas netra memberikan suara dengan alat bantu tunanetra yang disediakan. Pengawas TPS memastikan pemilihan tambahan atau DPK hanya dapat memberikan suara di TPS di mana pemilih berdomisili sesuai alamat domisili atau EKTP. Dengan menunjukkan EKTP atau KK atau biodata kependudukan, pemilih DPK memberikan suara paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Pengawas TPS memastikan bahwa surat suara dalam kondisi baik pada saat diberikan kepada pemilih. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Pengawas TPS memastikan pemberian suara dilakukan di dalam bilik suara dan tidak ada pengaruh atau intervensi dari anggota KPPS atau pihak lainnya. Jika ada kejadian, ada pengaruh atau intervensi, berikan pencegahan. PTPS mengawasi seluruh proses pemungutan suara, memastikan pemilih terdaftar dilayani, memastikan seluruh prosedur pemungutan suara diikuti, pengecekan identitas pemilih dalam pemberian surat suara yang sah, dan penetesan tinta pada jari pemilih setelah memberikan suara. Ini penting untuk menghindari adanya pemilihan ganda, serta mencatat laporan pengawasan dalam Form A. Jika terjadi dugaan pelanggaran atau penyimpangan, laporkan ke Panwaslu Kelurahan disertai bukti foto atau video. Pengawasan penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara. Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 atau setelah pemungutan suara selesai. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. Pengawas TPS memastikan KPPS mengatur sarana dan prasarana dengan baik, termasuk formulir hasil perolehan suara untuk gubernur dan wakil gubernur. Penghitungan suara pemilihan dilakukan secara terbuka untuk umum. Rapat pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Penghitungan suara dilakukan oleh anggota KPPS dan disaksikan oleh pengawas TPS, saksi peserta pemilihan. Posisinya ada di dalam TPS, serta dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat yang berada di luar TPS. Saksi peserta pemilihan yang belum menyerahkan surat mandat dan akan menjadi saksi peserta pemilihan agar menyerahkan mandat tertulis kepada Ketua KPPS. Pengawasan penghitungan jumlah pemilih dan surat suara. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menghitung pemilih yang hadir sebagaimana absen pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang hadir memberikan suara. Jumlah pemilih pindahan atau DPTB yang hadir memberikan suara. Jumlah pemilih tambahan atau DPK yang hadir memberikan suara. Proses penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara secara terbuka. Pengawas TPS harus memastikan semua pihak yang hadir dapat menyaksikan proses ini, serta mengecek bahwa surat suara dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan.
Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilihan dengan cara membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS, menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Dalam hal terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut disaksikan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar, dan masyarakat atau pemilih, serta dicatat dalam formulir model C kejadian khusus. Menunjukkan surat suara kepada saksi pengawas TPS dan anggota KPPS serta dapat dipantau oleh pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat. Surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup. Suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon. Surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak sah jika dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang dibatalkan oleh KPU Provinsi dan pasangan calon yang dinyatakan gugur oleh KPU Provinsi. Surat suara dicoblos di luar kolom pasangan calon, surat suara dicoblos lebih dari satu kali. Pengawas TPS memastikan hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan. Dalam hal terjadi kesalahan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka dan atau kata atau frasa yang salah dengan 2 garis horizontal dan menuliskan angka dan atau kata atau frasa hasil pembetulan. Ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka dan atau kata atau frasa hasil pembetulan. Saksi yang hadir dan bersedia paraf membubuhkan paraf pada angka dan atau kata atau frasa hasil pembetulan. Formulir C hasil ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS dan saksi selanjutnya. Ketua KPPS membuat C hasil salinan selanjutnya, menggandakan C hasil salinan dan Ketua serta anggota KPPS menandatangani C hasil salinan dan C hasil salinan hasil penggandaan serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir C hasil salinan kepada setiap saksi dan pengawas TPS. Formulir-formulir hasil pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara, lalu kemudian disegel dan diserahkan kepada PPK melalui PPS. Pengumuman dan dokumentasi hasil suara. Formulir C kejadian khusus KWK dan formulir C hasil KWK yang sudah ditandatangani, difoto, dan dimuat dalam lampiran dokumen Form A. Setelah penghitungan selesai, KPPS mengumumkan hasil suara di TPS. Pengawas TPS bertugas memastikan dokumentasi, hasil penghitungan serta salinannya dibagikan kepada saksi, panitia pengawas kelurahan, dan panitia pemilihan kecamatan. Jika ada keberatan dari saksi atau pengawas TPS, perhatikan hal-hal berikut. Pelaporan hasil pengawasan dalam Form A. Setiap kejadian atau dugaan pelanggaran yang ditemukan selama tugas pengawasan harus didokumentasikan di dalam Form A. Formulir ini akan memuat informasi rinci mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, lengkap dengan bukti pendukung. Untuk memudahkan pengawasan, PTPS akan menggunakan aplikasi Siwasli 2024. Pengawas TPS perlu melakukan registrasi, masuk ke aplikasi, dan mengisi laporan pengawasan, termasuk laporan hari tenang, pengawasan pemungutan suara, hingga pergerakan surat suara.
Pemungutan Suara Ulang atau PSU, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112. 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Keempat, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Yang kelima, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara ulang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 113. Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan, dan atau terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Sebagai pengawas TPS, kita berperan penting dalam menjaga demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Mari kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, dan integritas demi tercapainya Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 yang aman, tertib, dan adil. Menulis puisi di selembar kertas. Kertas disimpan di dalam tas. Selamat bertugas bagi para pengawas, junjung profesionalisme, dan tetaplah jaga netralitas. Tiada gading yang tak retak, retaknya jadi ukiran. Tiada laut tidak berombak, ombaknya jadi hiasan. Tiada manusia tidak bersalah, salahnya jadi pelajaran. Bersama